Ini juga 80 ya. Nah, Bapak Ibu, jadi KKM-nya berubah ya. Cuma dalam hitungan detik kita bisa mengubah KKM untuk tahun berikutnya. Nah, jadi ini 75. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan guru dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya KZN Excel. Bapak Ibu, video kita kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat KKM atau kriteria ketuntasan minimal menggunakan Excel. Seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah KKM yang saya buat di tahun ajaran 2013-2014 ya. Jadi ini sudah lama sekali saya membuat KKM menggunakan Excel. Nah, Bapak Ibu, keuntungan dari membuat KKM dengan Excel ini bisa mempermudah pekerjaan kita, mempercepat dalam membuat KKM dalam setiap tahunnya, mengubah dalam setiap tahunnya. KKM itu bisa lebih cepat, tidak sampai 1 menit ya. Nah, tidak sampai 1 menit. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh KKM yang saya buat waktu itu tahun ajaran 2013-2014, yang mana ini masih kurikulum KTSP Bapak Ibu ya. Sekarang sudah K13 ya, kurikulum 2013. Ini masih kurikulum KTSP. Jadi saya buat seperti ini. Ini adalah semester 2 ya. Ini semester 2 dan formatnya seperti ini. Ini nomor SK, ini standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator ya. Jadi KKM dalam semester 2 ya, kelas 2 yaitu 70. Nah, untuk tahun yang berikutnya misalkan kita ingin mengubah ya. Nah, kita tinggal mengubah di mana tingkat kesulitan atau yang mudah atau yang susah bisa kita turunkan mulai dari indikator. Nah, misalkan ini kita jadikan 80 misalkan. Maka KKM ini akan berubah mata pelajarannya. Di belakang komanya akan berubah. Nah, Bapak Ibu, misalkan ini kita tinggikan. Nah, ya kan berubah. Ya, berubah menjadi 32. Misalkan ini 90. Nah, berubah jadi 94. Jadi Bapak Ibu, ini bisa mempermudah pekerjaan kita dalam membuat KKM setiap tahunnya. Kita tidak perlu lagi menggunakan cara manual. Ya, biasanya kita membuat KKM itu di Microsoft Word dan kita hitung secara manual, yaitu menggunakan kalkulator atau HP atau alat hitung lainnya ya. Seringkali terjadi kesalahan di akhir hitungan kita, di belakang koma atau kurang 1 huruf, maka kita biarkan saja. Nah, tapi kalau di Excel ini ya, yang menghitung itu komputer, jadi hitungannya akurat ya, sudah dipastikan benar. Nah, untuk itu Bapak Ibu, bagaimana cara kita membuat KKM menggunakan Excel? Ikuti terus KZN Excel. Dan sebelum kita lanjutkan, bagi Bapak Ibu yang suka dengan video-video dari KZ Excel, silakan di subscribe, kemudian like. Dan juga Bapak Ibu jangan lupa untuk mengklik tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video terbaru dari KZN Excel. Oke, kita lanjutkan. Nah Bapak Ibu, saya sudah membuat format KKM K13 ya. Ya, saya buat seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, kompleksitas. Dalam kompleksitas ini ada rentang nilainya, yaitu yang tinggi 50 sampai 64, sedang 65 sampai 80, rendah 81 sampai 100. Dan untuk daya dukung tinggi 81 sampai 100 dan seterusnya. Ya, kemudian ada indikator, kemudian KD, setelah itu mata pelajaran, atau bisa juga kita ganti di sini dengan OKI ya.
atau kompetensi inti. Jadi Bapak Ibu tidak harus membuat format seperti yang saya buat. Bapak Ibu bisa membuatnya dengan menyesuaikan di sekolah Bapak Ibu sendiri atau menyesuaikan dengan mata pelajarannya masing-masing ya. Ini hanya contoh yang saya buat ya, tidak harus seperti ini ya. Kalau seandainya Bapak Ibu menganggap ini formatnya sudah benar, silakan diikuti. Yang jelas di sini saya berbagi bagaimana cara kita mempermudah dalam menghitung ya, mengerjakan KKM itu setiap tahunnya. Jadi Bapak Ibu yang susah itu mengawali untuk membuatnya. Kalau sudah jadi satu, maka untuk selanjutnya kita akan mudah, lebih gampang ya. Nah, jadi kita mulai Bapak Ibu, dan ini adalah kompetensi dasar dan ini indikator kompleksitas daya dukung intek. Ini KKM indikator dan ini KKM KD ya, dan ini mata pelajaran atau kompetensi inti. Nah, dan di bawahnya ini tanda tangan kepala sekolah dan tanda tangan kita guru mata pelajaran. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Misalkan ini hanya contoh Bapak Ibu ya, caranya sangat mudah. Jadi kompleksitas, misalkan kita buat indikator mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk ungkapan sapaan dalam bahasa Inggris. Nah Bapak Ibu, format KKM yang saya buat ini kebetulan ini mata pelajaran bahasa Inggris. Misalkan ini sedang, kompleksitasnya sedang, kita buat misalkan 75, dan ini daya dukungnya sedang juga misalkan 70, dan ini misalkan tinggi ya, kita buat 81. Kemudian indikator yang berikutnya misalkan ini kita buat rendah ya, dan daya dukung kita buat sedang, dan untuk inteknya kita buat rendah misalkan 60 ya. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, untuk membuat KKM indikator ini kita hanya perlu mencari rata-rata dari indikator tersebut. Caranya sangat mudah. Kita klik di sini ya. Kita klik di sini, kemudian buat sama dengan ya. Untuk mencari rata-rata itu kita menggunakan average atau average ya. Average. Nah, ini. Kemudian kita blok dari ujung yang kolom yang mempunyai nilai ya, kita blok. Kemudian kita enter. Nah, maka akan keluar hasilnya 75,33. Seperti itu juga yang di bawah. Bisa kita buat sama dengan, kita tulis lagi average. Ini average. Kemudian kita tarik dari ujung sampai ke ujung sini, enter. Nah, dapat hasilnya 72. Atau Bapak Ibu bisa menarik rumusnya. Misalkan kalau agar lebih cepat kita tinggal tarik saja, tarik ini, ambil sudutnya, sudut ini tarik ke bawah, klik tarik. Nah ya, kemudian yang di bawahnya bisa juga kita langsung tarik semuanya ya. Nah, dari atas sampai akhir yang kita hitung. Nah, ya kan? Ini kenapa gambar pagar ini? Karena ini nilainya nggak ada.
seandainya kita buat nilainya maka akan muncul hasilnya. Nah ini ya, ini kosong, kita hapus saja ya. Dan ini untuk KKM KKM KD nanti ya. Nah ini kita buat 2 angka di belakang koma Bapak Ibu, dan caranya kita blok dari atas ya, dari atas sampai ke bawah. Dan ini kosong ya, saya hanya membuat sebatas ini Bapak Ibu karena ini hanya contoh ya. Dan untuk membuat 2 angka di belakang koma, setelah kita blok ini maka kita pilih 0 ini, nah, yang sebelah sini. Nah langsung 2 angka belakang koma ya kan. Nah, kemudian kita akan membuat KKM KD. Nah untuk KKM KD ini untuk KKM KD ini maka kita ambil rata-rata dari indikator. Nah caranya sama seperti tadi, kita klik di sini ya, sama dengan kemudian average ya, atau average ya, kemudian blok dari yang indikator dari atas sampai ke sini. Ini kita mencari KKM KD 3.1 ya, kemudian enter. Nah maka inilah hasilnya. Kemudian yang ini juga kita akan mencari KKM ya, kita akan mencari KKM 4.1. maka ini indikatornya kita cari rata-rata dari indikator, kemudian enter. Nah ya, ini sama juga, sama seperti yang di atas. Setelah selesai kita mencari KKM KD, yang terakhir kita akan mencari KKM mata pelajaran kelas 7 semester ganjil ya. Maka kita klik di sini ya, kemudian kita cari rata-rata dari KD tersebut. Nah, average ya. Nah, kemudian blok dari atas sampai ke bawah, kemudian enter ya. Maka hasilnya seperti ini, kita letak tengah ya. Berarti KKM semester ganjil kelas 7 bahasa Inggris yaitu 73,63 ya. Nah kita pindahkan di sini ya. Maka di sini kita ketik sama dengan, kemudian kita arahkan kursornya ke sini, enter. Nah akan pindah ini. Nah seperti ini ya. Jadi ini bisa kita bulatkan. Nah caranya kita klik ini, bilangkan nolnya. Nah maka sudah dibulatkan, jadi KKM-nya 74 ya. Nah selesai Bapak Ibu ya, selesai. Nah jadi untuk tahun berikutnya ya, misalkan untuk tahun berikutnya ada perubahan dari KKM, kita cuma mengklik di sini, mengubahnya di sini. Misalkan ini KD 4.1 dan indikator yang ini misalkan kita rubah ya. Nah seperti ini kan 73,63 ya, nanti akan berubah. Misalkan ini kita ubah, kita jadikan ini 80 ya. Nah berubah ya kan, 73,91,91. Ini kita rubah juga misalkan jadi 90. Nah 74 ya, misalkan ini kita ubah menjadi 90 ya. Berarti KKM-nya meningkat. Ini juga
kita rubah menjadi 80. Ini juga 80 ya. Nah, Bapak Ibu, jadi KKM-nya berubah ya. Cuma dalam hitungan detik kita bisa mengubah KKM untuk tahun berikutnya. Nah, jadi ini 75. Nah, jadi pekerjaan kita akan lebih gampang. Kita tidak lagi menghitung dengan kalkulator yang membuat banyak kesalahan dan juga memakan waktu Bapak Ibu ya. Nah, oke Bapak Ibu dan rekan-rekan guru, demikianlah yang dapat saya bagikan pada video kita kali ini. Dukung selalu channel ini dengan cara subscribe dan like, dan juga jangan lupa untuk mengklik tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video terbaru dari KZMXL. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.